Di menit ke-8 Manchester United berhasil membuka keunggulannya, yaitu menjadi 1-0 atas Sunderland. Gol ini tercipta dari permainan kaki ke kaki, yaitu diawali dari Lerioro mengoper kepada Casemiro. Lalu Casemiro langsung melihat ada Amad Diallo yang tanpa pengawalan. Di sini Amad Diallo mencoba menusuk ke area pertahanannya Sunderland. Namun dia berhenti sejenak melihat ada Mbeumo berdiri bebas, yang seperti saya bilang tadi, Mbeumo kenapa dia melebar ke kanan ketika Amad Diallo mencoba menusuk, itu membuka ruang Mbeumo ini. Lalu di sini kita lihat di pertahanannya dari Sunderland, yang mana back Sunderland terlalu fokus kepada Benjamin Sesko, sehingga Mason Mount berdiri bebas tanpa pengawalan, walaupun ada pemain Sunderland yang memperhatikannya, tapi tidak dijaga ketat, sehingga Mbeumo berhasil melesakkan umpan kepada Mason Mount. Dan setelah melakukan menahan bola, langsung dia melakukan tendangan first time ke gawangnya Sunderland. Sebelum lebih lanjut, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar membantu perkembangan channel Progressive Football ini. Di pertandingan ini, sang pelatih yaitu Ruben Amorim menggunakan formasi 3-4-2-1, yang mana di sini sang lawan yaitu menggunakan formasi 4-2-3-1 untuk memberikan keseimbangan di lini tengah. Ruben Amorim menggunakan 4 pemain tengah dan 2 pemain attack midfielder, yang mana di sini ditugaskan sebagai pivot yaitu Casemiro dan Bruno Fernandes, yang kadang Bruno Fernandes maju untuk membantu penyerangan, hanya meninggalkan Casemiro di posisi pivot. Ketika Bruno Fernandes maju, Mbeumo melebar ke sisi kanan. Seperti itu. Jadi taktik yang dimainkan oleh Ruben Amorim di sini ini taktik yang sangat fleksibel, melihat lawannya lebih seperti position ball. Jadi bisa memainkan yang kadang Bruno Fernandes ketika bertahan sebagai pivot, namun ketika menyerang dia bisa menyesuaikan. Mbeumo lebih geser ke kanan, membantu Benjamin Sesko lebih ke depan, kanan lebih ke depan. Yang mana di sini 3 back-nya yaitu Lerioro, Matthijs de Ligt dan Luke Shaw. Di formasi ini Luke Shaw ditempatkan sebagai center back sebelah kiri, left center back lebih tepatnya lagi. Mengingat di awal-awal musim ini Luke Shaw ditempatkan di left center back, di sini masih belum bisa menyesuaikan adaptasinya. Namun pertandingan demi pertandingan Luke Shaw mulai bisa adaptasi di posisi ini. Di menit ke-31 Manchester United berhasil menggandakan golnya, yaitu menjadi 2-0, yang mana di sini gol kedua Manchester United hasil dari kreator lemparan ke dalam, yang mana Diego Dalot seperti Arhan Pratama, dia melempar ke dalam jarak jauh ke depan gawangnya Sunderland. Yang mana di sini 3 pemain Sunderland berusaha menjaga Matthijs de Ligt, sehingga Benjamin Sesko hanya dijaga 1 orang. Namun ketika Benjamin Sesko dijaga 1 orang, Sesko berhasil memanfaatkan itu, yang mana Matthijs de Ligt tidak kena sundulan dan terjadi bola langsung menuju ke Sesko. Sesko melakukan tendangan 1 sentuhan dan berujung menjadi gol. Ini yang sangat menarik. Ini skema di latihan Manchester United pasti seperti ini. Tidak mungkin skema lemparan ke dalam tanpa latihan. Ini bisa jadi andalan ya, seperti timnas Indonesia ketika terdesak, strateginya Sintayong dulu ya memanfaatkan lemparan ke dalam ini menjadi senjata andalan. Bahkan Manchester United pun menggunakan senjata seperti itu, memanfaatkan tingginya Benjamin Sesko. Kemudian Diego Dalot bisa melatih lemparan ke dalamnya, lemparan ke dalam jarak jauhnya. Ya ini bisa dimanfaatkan.
Ruben Amorim menempatkan Mbeumo dan Amad Diallo di sisi kanan, yang mana Mbeumo di formasi itu menjadi attack midfielder, sedangkan Amad Diallo di sayap kanan. Tapi ketika pertandingan yang mana Mbeumo lebih sering turun, ketika Mbeumo turun, Amad Diallo maju di sisi kanannya Manchester United. Jadi tahu posisinya, kapan dia melakukan switch position antara Amad Diallo dan Mbeumo. Yang mana di sini di pertandingan ini yang mana ketika Mbeumo mundur, Amad Diallo lebih maju ke depan, sehingga ketika menerima bola dari Mbeumo, Amad Diallo mencoba menusuk. Ketika Amad Diallo menusuk, Mbeumo lebih mundur lagi agar mencari ruang kosong, yang mana ada satu kesempatan di pertandingan ini Mbeumo memberikan umpan ke Amad Diallo nusuk, lalu Mbeumo mencari ruang di sini, ruang kosong. Ketika dua pemain Sunderland menjaga Amad Diallo, itu kesempatan Amad Diallo untuk mengoper kepada Mbeumo. Namun sayangnya di sini ketika mendapatkan bola, Mbeumo langsung menendang jarak jauh ke gawangnya Sunderland dan akhirnya gagal. Di situ masih bisa dikreasikan lagi karena apa? Di dekat Mbeumo ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bisa mengoper kepada Mason Mount, lalu kepada Benjamin Sesko memberikan pantulan. Itu lebih menjadi kreasinya lagi. Dan terkadang juga di antara babak pertama dan babak kedua, yaitu Bruno Fernandes yang seperti gue bilang di awal tadi, ketika di formasi Bruno Fernandes ditempatkan sebagai pivot dengan tandemnya Casemiro, di sini di pertandingan Bruno Fernandes lebih membantu penyerangan, yang mana Bruno Fernandes beberapa kali melakukan tembakan dari luar kotak penalti, namun masih mengenai tiang gawangnya dari Sunderland. Tapi bukan itu masalahnya. Progres dari penyerangannya Manchester United ini sudah lebih bagus daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sudah ada skemanya, sudah jelas apa berbuat apa. Seperti Mason Mount, ketika Bruno Fernandes maju ke depan, Mason Mount lebih melebar ke kiri. Sedangkan Benjamin Sesko untuk mengelabui bek-bek lawan. Seperti Benjamin Sesko maju di depan kotak penalti Sunderland, ini langsung dijaga oleh 3 pemain Sunderland. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh para second line-nya dari Manchester United. Ini yang sangat taktik yang sangat fleksibel namun ampuh. Dengan adanya Benjamin Sesko, di sini dia bukan sebagai pencetak gol tunggal. Memang dia bermain sebagai nomor 9. Tapi fungsinya bukan hanya itu. Dengan postur yang tinggi, dia bisa menjadi pantulan bolanya untuk pemain Manchester United yang berada di second line. Kemenangan 2-0 atas Sunderland, ini jangan langsung berpuas diri Manchester United. Karena apa? Introspeksi kemenangan ini dilihat dari sisi lini pertahanannya. Walaupun Luke Shaw, Matthijs de Ligt, dan Larry Yoro di pertandingan ini sangat konsisten, sangat rapat, ada beberapa celah yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Luke Shaw. Mulai dia kurang intercept ketika pemain Sunderland melakukan possession ball di area pertahanannya Manchester United. Jadi Luke Shaw ini selalu telat untuk mengintercept striker atau dari second line-nya Sunderland. Dan juga di sini kelemahan Bruno Fernandes ketika bertahan. Ini masih lawan Sunderland. Kalau misalkan lawan Arsenal, lawan Manchester City, dengan adanya Luke Shaw seperti itu terus, ini bisa gampang dilewati. Kelemahannya ada di Luke Shaw. Ini Ruben Amorim seharusnya memang kalau paten 3 back, tetapi dari sayap kanan sayap kirinya, ya ini dia harus lebih terbiasa mundur. Amad Diallo kekurangan di pertahanan. Oke, dia pada saat menyerang sangat bagus posisinya. Bisa menusuk dari kanan, menusuk ke pertahanannya, ke tengah. Tidak fokus di kanan aja. Itu bagus memang. Terus ada bisa switch position dengan Mbeumo. Terus Mason Mount ketika Bruno Fernandes maju, Mason Mount melebar ke kiri. Ini bagus. Tapi ketika bertahan, pemain sayap kanan sayap kirinya ini kan yang harus lebih maju mundur, kuat dalam bertahan, kuat dalam menyerang, kecuali seperti menggunakan 5
2-1-2 itu lebih efisien, atau 5-2-2-1 itu lebih efisien. Karena apa? Posisi yang ditempati oleh Amad Diallo di sebelah kanan itu posisi yang sangat rawan. Kalau misalkan Amad Diallo untuk pertahanannya kurang, ya bisa jadi nanti menjadi titik lemah. Walaupun ketika menyerang itu bagus, tapi ketika bertahan Amad Diallo telat untuk mengintercept, aggression dari Amad Diallo ketika bertahan itu sangat lemah. Ini bisa menjadi titik kelemahan Manchester United di pertandingan berikutnya. Apalagi performa pemain Manchester United lagi naik turun. Kayak dari 6 beberapa pertandingan ini menang kalah. Dan terakhir ini menang. Ini menjadi introspeksi. Kelemahannya itu ketika bertahan itu, yang seperti gue bilang ini, semoga saja ke depannya Ruben Amorim ini bisa melihat ya dari video reka ulang. Jangan melihat ketika lagi menangnya saja, tapi ketika melawan tim-tim besar di musim sebelumnya, ketika lawan Manchester United, melawan Liverpool itu bagaimana, ketika lawan Arsenal, ketika lawan Manchester City, yaitu bagaimana dari menggunakan satu sayap kanan, pemain sayap, ya ini harus kuat mobilnya, menyerang dan bertahan. Itu kelemahannya apa? Sarosan sudah menjadi introspeksi ketika pramusim kemarin. Dan ini karena sudah masuk musim awal, kalau masih seperti ini terus berarti ada yang harus dirubah dari secara taktik. Jadi itu analisis pertandingan Manchester United melawan Sunderland. Semoga kedepannya Manchester United lebih baik lagi, dan para supporter Manchester United tetap mendukung Manchester United walaupun masih naik turun. Ini menjadi introspeksi ya, pelatih siapa yang cocok untuk menangani Manchester United. Gua Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.